Parents, bertemu kembali dengan saya Mara Badudu di sesi Wise Parenting. Sesi yang membicarakan topik spesifik seputar parenting. Kali ini kita mau berbicara topik kesehatan. Berikut kita mau ngobrol tentang apa yang orang tua bisa lakukan seputar topik kesehatan di dalam setiap fase usia anak. Bersama saya ada seorang dokter gigi dan juga seorang ibu, juga seorang volunteer yang melayani di JPCC. Langsung saja, Dokter Gigi Ruth Amigia. Halo Ruth. Hai Tamara, hai teman-teman semua. Hai. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ruth Amigia. Saya seorang ibu tunggal dari anak berusia 2 tahun yang bernama Amia, dan saya juga melayani sebagai Service Management Volunteer di JPCC. Iya, kita mau ngobrol-ngobrol tentang kesehatan nih Ruth. Ruth kan boleh Kak. berprofesi di bidang kesehatan, tapi juga sekaligus seorang ibu ya. Jadi kalau di tempat praktek ketemu sama pasien, mau kasih masukan gitu sama orang tuanya, orang tua pasiennya. Jadi sekarang bisa empati ya Ruth ya, karena Iya, betul banget. melakukannya gitu ya. Iya, betul sekali. Iya, kita mulai aja ya Ruth. Iya, boleh Kak. Kalau menurut Ruth, sebagai orang yang berprofesi di bidang kesehatan gigi khususnya, dan juga sebagai seorang ibu, hal-hal apa yang menurut Ruth ada concern tentang anak-anak pada umumnya? Oke, yang paling sering aku temui secara garis besar yang aku bisa simpulkan adalah bagaimana kita menanamkan habit yang baik pada anak-anak kita dari usia dini gitu. Aku selalu bilang sama pasien yang konsultasi untuk anak-anaknya bahwa it's never too early to start a good habit gitu. Hal yang baik itu nggak perlu ditahan-tahan, hal yang baik itu nggak perlu nanti aja, nggak perlu, dari dia usia dini udah kita bisa ajarkan gitu. Nah, di dalam profesiku belum ngerti ya, meskipun belum ngerti. Ya, meskipun belum ngerti. Nah, aku selalu bilang sama parents, anak-anak kita tuh anak-anak yang pandai, anak-anak yang pintar gitu. Jadi pada saat kayaknya kita ngomong, parents yang ngerasa belum tentu tahu dok, iya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita start kasih tahu pengertian ke dia, aku percaya apa yang dia dengar itu nggak akan sia-sia gitu. Nah, karena kenapa menurutku ini penting banget, karena kebiasaan yang baik atau a good habit itu kayak benih yang kita tanamkan ke anak gitu. Itu yang harus disirami subur supaya nanti pada saat anak dewasa dia udah mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, di dalam profesiku ini yang paling gampang nih, yang paling dasar adalah bagaimana cara atau membiasakan anak menyikat gigi gitu. Nah, menyikat gigi itu hal yang paling dasar ya Kak menurutku. Sama kayak kita makan, kita minum, kalau kita lapar nggak usah disuruh, kita pasti makan gitu. Haus pasti minum gitu. Nah, sama menyikat gigi itu hal paling dasar dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nggak usah susah-susah yang banyak teknologinya. Sikat gigi yang baik aja tuh udah suatu hal yang paling penting yang mesti diajarkan ke anak gitu. Nah, memang mungkin ada beberapa orang yang mengalami kesulitan gitu, bagaimana caranya gitu. Yang tadi aku bilang selalu start dari awal gitu. Start dari awalnya dari mana sih? Dari sedini mungkin gitu. Anak belum punya gigi, anak belum punya gigi, tapi ada gusi, ada lidah, itu bisa dibersihkan dari dia mulai kalau di kasusnya aku, di Amia pun dari dia baru lahir, umur 3 hari, orang dia minum ASI, minum sufor, ya dia tetap mesti dibersihkan rongga mulutnya gitu. Pakai kain betul. Kasa. Untuk yang anak-anak masih bayi, sampai usia 6 bulanan tuh bisa pakai kain kasa, dililit di tangan, dicelupin ke air, terus dibersihkan di rongga mulut. Gusi, lidah, sisi pipi kanan kiri, sisi langit-langit atas itu mesti dibersihkan gitu. Belum punya gigi, memang belum punya gigi, tapi tetap ada lemak yang menempel di dalam rongga mulut yang mesti kita bersihkan. Selain itu kita juga udah membiasakan anak ada sesuatu, ini loh caranya bersihin. Memang kesannya anak bayi belum tahu ya, iyalah belum bisa ngomong, masih belum tahu, tapi sebenarnya dia sudah ada memori yang merecord, ini cara membersihkan sikat gigi gitu. Nah, ada beberapa yang kesulitan gitu ya. Aku selalu ngomong sama parents,
hal paling gampang gimana sih dok jangan menyuruh anak mau sikat gigi gitu. Hal paling gampang adalah selalu ini aku belajar pada saat kita jadi orang tua ada banyak hal yang Tuhan ajarkan baru ke kita gitu ya. Jadi orang tuanya yang belajar gitu, belajar untuk hal yang lebih baik juga untuk orang tuanya gitu. Aku selalu bilang sama parents pada saat kita mau membangun habit yang baik adalah selalu start dari diri kita sendiri, start with ourselves gitu. Kita mau anak rajin sikat gigi, means kita tanya dulu ke diri kita sendiri. Kita juga rajin sikat gigi nggak sih? Jangan kita ngomel-ngomelin anak. Oh kamu nggak mau sikat gigi gini-gini. Tapi kita sendiri juga enggak. Aku ngelihat di anak usianya Amia di usia 2 tahun itu dia meniru apa yang kita lakukan. Aku masak, dia pura-pura masak di samping aku. Nanti aku telepon, dia pura-pura telepon di samping aku gitu. Nah, aku membiasakan kalau lagi sikat gigi malam, biasanya sikat gigi. Kalau aku pagi bisa, biasanya kan karena aku pagi kerja, malam hal yang lebih gampang buat aku. Kalau aku sikat gigi, dia ada di samping aku, dia ikut sikat gigi gitu. Nah, aku tetap membantu dia menyikat gigi, tapi dia juga lihat, oh maminya juga sikat gigi gitu. Jadi selalu start dengan diri kita sendiri gitu. Sama dengan habit-habit yang lain gitu, seperti membawa anak ke dokter gigi gitu. It always start with ourselves gitu Kak. Sebenarnya kalau prinsip yang tadi itu juga kita lakukan di dalam hal yang lain, di dalam parenting. Betul sekali. Kita memberikan role model buat anak. Selain kita memperkenalkan, mengajarkan, tapi kita juga menunjukkan supaya mereka terbiasa melihat contohnya. Iya, betul banget Kak, betul banget. Aku ngelihat ya kalau aku mau berangkat kerja, aku lagi makeup itu, Amia juga di samping aku juga ikutan makeup. Jadi aku melihat, oh anak tuh benar-benar meniru apa yang orang tua lakukan. Nah, bagaimana kita gitu, tadi kasih contoh yang baik buat anak-anak gitu. Berikutnya juga masih diingat bahwa habit atau kebiasaan yang baik itu nggak bisa dibangun dalam 1-2 hari. Nah ini aku sering temui kadang-kadang orang tua bilang, udah dok udah dicoba berapa hari, 3 hari tapi anaknya nggak mau gitu. Nah nggak ada yang instan, semuanya butuh proses gitu. Habit itu atau kebiasaan yang baik, aku selalu ngomong sama pasien itu bukan tujuan gitu. Jadi yang mau kita achieve dari habit itu adalah habit akan jadi lifestyle, kebiasaan itu akan jadi dibawa sampai nanti dia besar gitu. Jadi tanpa disuruh, tanpa dimarah-marahi, dia sudah tahu bagaimana melakukannya gitu. Aku selalu ngomong sampai umur berapa sih kita mau marah-marahin anak nggak mau sikat gigi? Paling mentok paling usia 13-15 tahun, habis itu anak udah beranjak remaja udah lebih susah gitu. Nah, daripada susah-susah di belakang, mendingan susahnya di depan dulu gitu. Bagaimana tadi habit tuh yang habit itu tidak dibangun tadi dalam 1-2 hari. Tidak ada proses yang instan. Kita mesti menanamkan gitu. Konsistensi adalah kunci pada saat kita menanamkan a good habit. Konsistensi yang seperti apa sih gitu. Biasanya yang sering ditemuin pada curhat ke aku, anaknya nangis dok. It's okay. Anak kita pada saat belajar hal yang baru, mereka juga kesulitan untuk, apalagi kok masih anak yang 1 tahun, kesulitan untuk mengungkapkan. Nah, hal yang paling gampang yang mereka bisa lakukan adalah menangis gitu. Jadi menangis itu bukan sesuatu hal yang buruk. Menangis itu adalah salah satu cara bagaimana anak berkomunikasi dengan kita gitu. Nah, bagaimana kita menjembatani ini menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Tadi aku selalu bilang kalau anak sikat gigi kita selalu ajarkan di hari yang sama, di jam yang sama. Jadi tadi konsistensi gitu. Anaknya nangis nggak apa-apa karena anak belum tahu gitu. Coba deh kita balik ke kita. Tadi aku selalu ngomong start with ourselves. Kalau kita sikat gigi, kita nangis nggak sih? Sakit nggak sih? Enggak kan? Nah sama, anak itu belum tahu bagaimana rasanya menyikat gigi. Tugas kita adalah memberikan, kalau kemarin lihat dari Kamara sama Novita Tandri di TWC, memberikan makna ke anak gitu, memberikan pengalaman ke anak. Oh ini tahu rasanya sikat gigi. Nah nanti anak-anak bisa juga, anak-anak tuh punya, dia juga sama kayak kita manusia, dia bisa merasa, oh ternyata sikat gigi nggak sakit ya. Ya udah, yuk besok kita coba lagi gitu. Mari kita mengubah suatu pengalaman bahwa kalau anak nangis itu udah sesuatu yang buruk. Enggak, aku selalu ngomong anak nangis itu adalah salah satu bagaimana dia berkomunikasi ke kita. Ubah itu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Pada saat dia sudah tahu, oh kayak gini toh rasanya sikat gigi. Oh cuman gini toh. Oh ya udah, dia juga udah tahu. Habis itu aku percaya kalau kita lakukan dengan konsistensi, enggak sih. Habis itu anak enggak akan nangis gitu. Menyikat gigi kan juga bukan kita menyakiti anak, ya bukan lagi dipukulin gitu, enggak gitu. Benar.
Iya, Selama kita iya. sikat gigi aja kita juga nggak pernah nangis. Nah, itu yang mau kita tanamkan ke anak. Jadi orang tua juga Gitu, mesti Kak. mesti lebih mengingat purpose-nya ya, Ruth ya, Betul, supaya betul. memang kita secara aktif mau memulai kebiasaan itu, meskipun Iya, anak mau masuk dalam proses ya, ada mereka ngerasa nggak nyaman, apa nih masuk-masuk ke betul banget. mulut atau apa, Betul banget, Kak. tapi berikanlah kesempatan untuk anak berekspresi, merespon Betul, gitu, betul untuk sekali. masuk ke dalam proses dan kebiasaan. Nanti lama-lama Ya, mereka akan tahu, oh ini untuk supaya bersih, supaya giginya sehat, dan ya. I'm okay, ternyata nggak Yes, sakit, gitu ya. betul banget itu yang kita mau tuju gitu. Ya, Terus juga yang aku sering temuin kita we have to start with positive mindset gitu. Jadi jangan sorry, ya, we have to start with positive mindset gitu. Kadang-kadang belum mulai orang tuanya udah ngomong nggak bisa dok, orang anaknya nggak bisa gitu. Nah aku ya, selalu percaya bahwa semua anak kita adalah anak yang pintar, anak yang ya, sempurna yang diciptakan menurut image Tuhan gitu. Jadi nggak ada ya, anak yang nggak bisa gitu. Jangan memulai bahwa oh anak aku nggak bisa gitu. Selalu start dengan tadi hal yang positif gitu. Anak ya, aku pasti bisa gitu. Tapi memang butuh proses. Kadang-kadang kita betul. juga sebagai orang tua kita belajar untuk lebih sabar terhadap proses gitu. Mungkin untuk anak yang lebih besar prosesnya lebih cepat. Untuk anak yang lebih kecil mungkin prosesnya agak lebih lama. Nah ini juga mengajarkan ke orang tua bagaimana kita berproses lagi menjadi orang tua gitu. Tapi aku selalu percaya bahwa anak-anak kita tuh pintar gitu. Coba deh suruh mereka melakukan hal yang sama ya kayak sikat gigi itu 3-5 hari berturut-turut. Hari ke-6 mereka pasti udah tahu. Oh, ini waktunya Ya, sikat gigi gitu. Nah, tapi memang di hari pertama sampai hari ke-5 ini sabar-sabar lah ya, maksudnya anak nangis, anak apa tadi ya nggak apa-apa. Itu adalah suatu pengalaman buat mereka gitu. kita pasti Uh, bisa, tapi bukan langsung bisa gitu ya. ya, betul tadi. Balik lagi semua itu ada prosesnya. Sama kayak ini aku merasakan buat aku sendiri. Aku lagi belajar untuk harus rajin olahraga gitu. Bukan buat jadi kurus itu bonus, tapi buat jadi sehat gitu. Apalagi di masa Betul. pandemi kayak gini kan. Buat aku mau bangun dari tempat tidur pagi buat olahraga aja tuh kayak aduh males banget. Nah, itu hal yang sama yang orang tua mesti rasakan. Oh, kalau gua ngerasa gini, anak aku juga pernah ngerasa gini. Aduh, males banget nih mami mau sikat Ya, gigi gitu. Tapi itu kan bukan oh ya udah deh kalau males nggak usah sikat gigi. Kan bukan itu ya tujuan yang kita mau capai gitu ya. Tadi balik lagi konsistensi, konsistensi, konsistensi. Jangan mengajarkan ke anak untuk menuruti kita tapi dengan ketakutan. Contohnya yang paling sering terjadi tuh pada saat anak ke dokter gigi dia nangis-nangis gitu. Pas aku tanyain kenapa kamu kok nangis gitu. Ya tante nanti tante mau cabut gigi aku loh. Enggak nih itu jawaban jujur dari seorang anak-anak ya. Nah pada saat itu biasanya aku ngomong sama orang tuanya gitu. Memang tujuannya adalah supaya anaknya mau sikat gigi dok, tapi bukan dengan mengajarkan dengan ketakutan. Tadi balik lagi role model, konsistensi gitu, tapi bukan mengajarkan dengan ketakutan gitu. Kenapa? ya, Karena apa yang kita anak tuh percaya banget loh sama orang tuanya gitu. Aku melihat anak-anak tuh benar mereka tuh put trust on us gitu ya. Pada saat yes. kita bilang, oh nanti kalau kamu nakal nanti kamu dijemput sama Pak Polisi. It happens to me, it happens to me. Aku sampai sekarang kalau ngeliat polisi itu aku kayak punya kepikiran bahwa it's something bad karena aku dari kecil dulu pengasuhku selalu bilang nanti kalau kamu nakal kamu dibawa pergi sama Pak Polisi. Nah aku belajar dari situ bahwa ternyata sampai aku dewasa itu sesuatu yang aku bawa gitu. Nah itu yang aku belajar pada saat aku jadi orang tua bahwa aku tidak bisa mengajarkan ke anak based on fear pada saat ketakutan Ya. gitu. Bahwa ketakutan itu ya tadi bukan jadi habit, bukan jadi lifestyle, cuman karena aku melakukan karena aku takut. Padahal yang kita mau adalah kita mau habit ini jadi lifestyle yang dibawa dia sampai nanti dia tua. Nah ini aku sering bilang sama pasien sih, sampai umur berapa sih kita bisa nakut-nakutin anak kita? Pada saat anak kita udah usia 12-15 tahun, dia udah mulai cari tahu sendiri. Ketakutan Ya. yang kita bangun ini tidak akan efektif gitu. Sampai umur berapa sih kita nih bisa
mengawasi atau kayak spying on our children gitu. Pada saat nanti orang tua sudah dipanggil Tuhan, kita punya legacy, yaitu benih-benih yang tadi kita tanamkan, benih-benih good habit itu yang akan mereka bawa sampai tua. Kita nggak ada, tapi legacy kita yang akan terus ada bersama anak kita. Gitu, Kak. Ya, betul. Sebenarnya juga sama dalam hal lain juga, Ruth. Jadi kalau banyak hal kita mau minta anak untuk melakukan satu hal, gitu, jangan dengan menakut-nakuti, gitu. Jadi di dalam kesehatan maupun di dalam ilmu parenting pada umumnya juga itu memang berlaku, gitu. Karena kita waktu kita takut-takutin anak, sebenarnya saya minta maaf kalau ini agak kasar ya, kita lagi membodohi anak, gitu kan? Kita bikin banget, Kak. Untuk melakukan sesuatu. Sementara tujuan akhir kita sebagai orang tua sebenarnya supaya mereka melakukan karena mereka mengerti, gitu. Supaya betul banget, Kak, betul banget, Kak. Waktu yang mendatang mereka melakukannya karena mereka sadar nih manfaatnya, membawa kebaikan buat diri mereka, gitu ya. Makanya aku seneng banget pas kemarin itu Kak Mara sama Kak Novita yang satu kata yang nyantel banget di kepala aku adalah bagaimana kita memberikan makna pada anak. Nah itu kadang-kadang aku pun juga ngerasa suka maunya instan. Udah deh, ini bilang aja gini biar anaknya nurut. Nah, nggak ada cara yang instan ya, ternyata nggak ada cara yang ekspres gitu. Setuju. Jadi sebaiknya kita malah seiring dengan umur berjalan membukakan pemikiran anak. Pertama kalau misalnya dia preschool, kita memperkenalkan habitnya, gitu ya. Masuk ke dalam proses bersama anak, mau memberikan space untuk dia nggak comfort, gitu ya. Terus memberikan pengertian. Nanti kalau udah lebih besar lagi, kita stretch pikirannya bahwa waktu kita sikat gigi, apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan dengan gigi kita? Apa yang kita akan alami kalau kita tidak melakukannya? Sehingga waktu dia melakukan, dia punya pengertian tentang kenapa sikat gigi. Gimana kalau nggak sikat gigi? Kira-kira gitu ya, Ruth ya? Setuju banget, Kak. Setuju banget. Makanya tadi bilang ya, Kak, aku tuh baru ngerasa sih, Kak, ternyata parenting itu nggak cuma ngajarin ke anak, tapi ngajarin ke diri kita sih. Kayak makanya kan Kamara sama Kak Uci sering ngomong parenting is a new season. Ya benar, it's a new season for me juga, bahwa ada hal baru yang Tuhan ajarkan lagi ke aku gitu ya. Salah satunya yang dari tadi Kak Mara bilang, saya Kak Mara cerita bahwa ternyata yang para orang tua curhat sama aku di praktek dokter gigi itu ternyata link nyambung ya sama ilmu parenting itu. Iya. Dan saudara, fokus dan tujuan di fase preschool adalah memberikan basic nutrition. Kita harus memberikan basic nutrisi dasar kepada anak-anak, baik itu makanan, minuman, atau misalnya memperkenalkan basic habit ya, salah satunya tadi itu gigi, exercise, olahraga, misalnya cuci kaki, ya hal-hal simpel seperti itu, memperkenalkan kebiasaan yang mendasar dan memperkenalkan makanan yang sehat, minuman yang sehat. Itu lebih penting daripada kita perkenalkan misalnya permen atau makanan-makanan yang menyenangkan. Lebih baik mereka mengerti apa yang membuat mereka sehat dulu, gitu ya, dasarnya. Mengajarkan, memperkenalkan, dan pelan-pelan kita akan membimbing. Itu fase di preschool, saudara. Nah, yang berikutnya nih, Ruth. Habit apa yang Ruth mau bangun? Nanti kalau Amia udah menjelang elementary. Kira-kira ada kepikir nggak, Ruth? Jadi aku tuh sering banget kalau malam mau tidur, aku suka baca-baca adalah beberapa buku parenting gitu. Nah, pada saat anak udah elementary itu kan dia udah belajar biologi, dia udah jauh lebih bisa diajak komunikasi, lebih tadi Kak Mara bilang pikirannya lebih terbuka gitu. Pada saat anak usia gitu, ini juga yang biasanya aku lakukan di pasien-pasienku yang usianya udah 8 tahun, 10 tahun gitu. Bagaimana menjelaskan ke mereka bahwa badan mereka, tubuh mereka itu adalah tanggung jawabnya mereka gitu. Nah, bagaimana caranya pada saat mereka udah grow older, mereka udah lebih dewasa, mereka udah punya tanggung jawab yang lebih daripada si anak-anak
toddler ini tadi. Nah, dengan bagaimana ngasih tahu ke mereka kalau kalau kamu nggak menyikat gigi, nanti giginya lubang. Kalau giginya lubang, nanti jadi sakit. Kalau sakit sampai nggak bisa diobatin, ada kemungkinan giginya mesti kita rawat atau mesti kita angkat gitu. Nah, kalau kamu nggak punya gigi, gimana kamu bisa enjoy your food gitu. Aku sering ngomong ke para orang tua yang udah kalau pasienku juga orang tua, aku sering ngomong gitu. Kalau Tuhan kasih kita umur panjang, let's say Tuhan kasih kita sampai umur 70 tahun gitu. Kita sekarang umur 30 tahun. Berarti masih ada 40 tahun lagi nih dari sekarang gitu. Kalau kita nggak bisa jaga kesehatan gigi kita nggak mungkin enjoy umur dikasih Tuhan umur sampai 70 tahun nggak bisa enjoy makan, orang nggak ada giginya gitu. Mau makan kerupuk susah, mau makan keripik kentang susah gitu. Nah, tapi kalau kita bisa menjaga, kita juga bisa enjoy. Jadi gigi itu investment, itu salah satu bentuk kecilnya ya Kak. Dalam bentuk besarnya sebenarnya gigi itu banyak relate-nya gitu, banyak relate-nya sama badan gitu. Kalau tadi balik sedikit, kalau di anak usia 2 tahunan gitu udah terbiasa dengan habit bahwa kalau mau makan di mood gitu. Nah, itu akan lead ke gigi susunya berlubang akan lead ke gigi dewasanya gitu. Nah, pada saat anak usianya yang udah di 8 tahun mestinya sih habit yang itu udah hilang. Nah, bagaimana cara kita mengkomunikasikan ke mereka bahwa tubuh mereka tuh adalah tanggung jawab mereka. Termasuk nggak cuma dari makan makanan itu kok. Kalau aku nggak makan sayur, aku nggak makan buah, itu akan berarti nanti aku akan kekurangan vitamin. Nah, itu yang akan kita bangun gitu. Bagaimana mereka menemukan kerangka pola pikir dari apa yang mereka lakukan itu untuk kebaikan dan kesehatan mereka sendiri gitu. Nah, aku tuh ada satu ayat di Alkitab yang menurutku bagus banget, ada di Efesus 5 ayat 29. Ini aku bacakan. Di Efesus 5 ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, menurutku ayat itu bagus banget. Aku sering pakai ayat itu gitu. Terus sampai ada ayatnya. Kenapa? Keren sampai ada ayatnya. Ya, makanya aku tuh menurutku tuh yang keren Tuhan kita ya. Pastinya hal yang kecil aja tuh Tuhan pikirkan gitu. Orang aku berpikir dulunya aku berpikir Alkitab tuh kan ngomongin hal yang besar. Ternyata enggak. Untuk kita merawat diri aja tuh Tuhan ingatkan ke kita gitu. Kalau kita tahu bagaimana Tuhan sayang sama kita, tadi dituliskan bagaimana Tuhan sayang sama kita tuh harinya sama bagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Nah, jangan salah menginterpretasikan bahwa menyayangi diri sendiri, berarti gue boleh makan coklat sepuasnya nih, berarti gue boleh makan minum boba sepuasnya gitu. Itu adalah bukan bagaimana kita menyayangi diri kita gitu. Kalau kita sayang sama diri kita mau badan kita bisa berfungsi dengan baik, kita akan memberikan asupan yang baik juga. Bukan berarti nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan boba, enggak boleh. Kamara juga pasti ada waktu kayak, aduh aku kepengen nih makan cheesecake, aduh aku kepengen nih makan coklat cake. Nggak ada yang melarang itu. Itu sama aku juga ngomong ke orang tua, kalau anak kadang-kadang pengen makan coklat boleh nggak? Boleh. Sekali-sekali ada treat boleh, tapi bukan kayak aku nggak mau makan siang deh, aku hari ini mau ngabisin 1 loyang ice cream. Itu Kak yang mesti dipisahkan pengertiannya gitu. Nah, tapi benar-benar tadi ayat ini tuh menurutku bagus banget, dia mengingatkan ke kita harus menyayangi tubuh kita sama seperti Tuhan menyayangi jemaatnya. Itu menurutku bagus banget sih. Yes. Jadi fokus dan tujuan di fase elementary, saudara, kita kalau yang di school kita memperkenalkan habit yang mendasar, kalau di fase elementary kita mulai membangun kebiasaan yang sehat. Jadi supaya dia terbiasa nih, dan sesuai dengan nalar, dia punya penalaran, dia punya pengetahuan, juga sudah mulai bisa menangkap banyak, maka kita menerangkan dengan lebih lagi, supaya dia jadi lebih mengerti. Juga perlu kita memperkenalkan macam-macam jenis exercise, kan udah elementary nih, kita perkenalkan exercise yang menyenangkan ya Ruth, yang fun. Iya.
Ya itu bener banget sih Kak. Aku sih jujur banget ya, udah nggak suka buah. Aku tuh kalau dulu pelajaran olahraga, Ya, ini nggak perlu ditiru banget sih. Zaman SMP sama SMA aku sering banget kabur karena aku tuh nggak suka banget olahraga. Jadi aku kayak punya 1000 alasan supaya nggak olahraga gitu. Dan ya, aku ya. ini pengalaman pribadi ya Kak. Aku merasa bahwa oh aku kurus-kurus aja kok tanpa olahraga aku fine Ya, gitu. Karena memang kayaknya aku tuh tipe orang yang dulu pasti makan apa aja juga tetap kurus gitu. Nah pada ya, saat udah hamil, udah punya anak, terus baru berasa nih back pain sakit, ini sakit gitu. Nah pada saat aku konsultasi, uh, poinnya adalah saat aku diingatkan gitu, Ibu rajin olahraga nggak? Olahraganya apa? Nah pada ya, saat itu aku baru berasa kayak, oh iya ya gitu. Nah ya, makanya kemarin pas mulai karantina, aku udah punya apa? Hmm, target oh ini this is the time ya mungkin Tuhan kasih ya. karantina ini supaya aku rajin olahraga. Nah, Kurus bukan sehat. iya Bukan. betul banget gitu. Nah itu yang salah banget karena dulu aku berpikir aku kurus-kurus aja jadi aku nggak perlu olahraga tapi ternyata olahraga itu kan membangun bagus untuk jantung kita gitu. Nah pada saat itu aku baru Oh, oh ternyata harusnya nih itu adalah habit yang aku punya dari aku kecil gitu. ya, Aku latihan exercise gitu. Nah aku sih berharap dengan ini juga maksudnya pas aku rajin olahraga, Mia juga lihat gitu pada saat aku olahraga dia suka ikut-ikut tuh ngambil anduk. Oh dia tahu, oh ini waktunya olahraga gitu. ya, betul. Olahraga itu buat jantung, buat paru-paru, dan buat persendian itu bagus banget kan. Iya Nah, bener banget Kak. di fase nanti menjelang anak, tadi kita bicara elementary, waktu mereka Hmm. menjelang middle school, kita mulai Hmm. memberikan penjelasan yang lebih lagi tentang contoh-contoh kenapa sih kita perlu makan sehat, makanan sehat tuh apa aja gitu. Karena memang mereka juga sudah mulai terekspos sama gaya hidup. Anak SMP kan ya udah mulai Betul dari tadi sekali. kenal boba ya, udah mulai Hmm. kenal Starbucks kali gitu ya, Iya, kopi-kopi gitu kan. Mereka uh, bener banget. perlu tahu supaya yang aku suka bilang ke anak-anakku adalah yang membuat kita sehat adalah makanan yang sehat, bukan makanan yang kita suka. Karena kita belum tentu Setuju suka Kak. tuh makanan yang menyehatkan itu kan. Jadi Iya. harus ada keinginan untuk entah itu secara sengaja atau memaksakan diri karena kita sadar itu yang menyehatkan kita. Ya mungkin lebih ke pada saat anak udah di middle age yang udah agak lebih tinggi, mereka udah punya pemahaman yang lebih daripada anak-anak yang lebih kecil. Jadi Betul. secara kerangka pola pikir juga mestinya udah jauh lebih bisa kayak tadi kayak anak-anaknya Kak Mara udah bisa dikasih tahu gitu. Ya, Udah bisa dikasih tahu kayak makanan yang itu makanan yang bagus untuk badan kita tuh bukan apa yang kita suka, tapi makanan yang sehat. Biasanya nih makanan yang sehat lebih nggak disukai daripada makanan yang kurang sehat. iya, karena ya di fase middle school nanti akan ada lagi nih perubahan-perubahan yang akan mereka terima gitu ya. Ya. Di antaranya nanti kalau udah middle school biasanya mungkin lebih banyak keringet gitu ya, hal-hal yang untuk kebersihan gitu. Bagaimana supaya lebih lebih sering ganti baju mungkin atau memperkenalkan deodoran kali gitu ya. Jadi di tahap middle school itu kita perlu memberikan mereka pertimbangan. Karena kalau udah middle school sama high school kita memberikan banyak pertimbangan sama mereka supaya mereka dapat menghasilkan keputusan yang baik kan untuk diri mereka sendiri gitu ya. Nah, Iya jadi Kak. kalau menurut Truth nih dari pasien-pasien yang dewasa sekarang, kalau tadi udah anak-anak, apa yang menurut Truth waktu kita udah dewasa begini ada kebiasaan yang buruk yang kita lakukan atau Ruth pikir sebenarnya kalau waktu kecilnya begini nih, sekarang begini nih. Gitu. Kira-kira apa pengalaman yang perlu kita berikan kepada anak waktu dia udah dewasa? Oke. Oke, ini aku boleh curhat sedikit nggak sih Kak? Boleh Jadi dong. yang aku jadi yang aku temuin di praktek ya paling sering
mungkin 70-80% adalah pada saat pasien pertama kali ketemu aku, hal pertama yang pasien katakan ke aku adalah, "Dok, saya udah lama banget nggak ke dokter gigi nih." "Kenapa?" gitu. "Karena saya takut ke dokter gigi." Gitu. Itu punchline yang selalu ketemu, yang 70-80% selalu ngomong gini, "Karena saya takut ke dokter gigi." Gitu. Itu yang buat aku ini hal penting yang menurut aku jadi kayak sering cerewet sama orang tua karena ini jadi sesuatu yang jadi jadi buah pikiran di aku bahwa ini nih kita harusnya bisa solve dari anak itu kecil gitu. Itu balik lagi kalau dirunut-runut, kenapa sih takut ke dokter giginya? Satu mungkin juga mereka punya pengalaman yang buruk gitu. Kenapa bisa jadi pengalaman yang buruk? Misalnya ke dokter gigi udah langsung dicabut. Nah, kenapa bisa jadi pengalaman yang buruk? Kita runut ke belakang. Oh, karena giginya nggak dirawat. Kenapa giginya nggak dirawat? Tadi karena nggak ada pengetahuan bagaimana cara merawat gigi. Selain itu, yang kedua, karena anak tidak terbiasa, karena mereka dari kecil tidak terbiasa bertemu dengan dokter gigi. Ya. Yang ketiga adalah karena tadi ditakut-takutin, nanti kalau kamu nggak mau makan, kamu nggak mau sikat gigi, nanti kalau ketemu tante dokter gigi kamu dicabut. Biasanya tuh runtutannya 3 itu. Nah, aku sering ngomong ke orang tua bahwa membawa anak ke dokter gigi itu nggak cuman buat yang penting anaknya giginya bersih, yang penting anaknya giginya ditambal. Tapi mengajarkan kemandirian, mengajarkan confidence, kepercayaan diri ke anak bahwa ke dokter gigi itu adalah hal yang rutin yang mestinya dilakukan 1 tahun 1-2 kali gitu. Mau ada sakit gigi, mau nggak ada sakit gigi, tetap pasti ke dokter gigi gitu. Nah, jadi ke dokter gigi itu jangan jadikan sebagai pengalaman yang menakutkan, sebagai pengalaman yang tadi ditakut-takutin gitu. Yang paling gampang gimana sih? Selalu mulainya dari pada saat anak kecil. Anak ini kan kecil kayak kertas putih ya. Dia nggak tahu dokter gigi itu apa gitu. Kalau kita nggak ngomong nanti dicabut sama dokter gigi, nah dia udah aku mau ke dokter gigi nih, udah punya pengalaman yang buruk. Tapi kalau kita membawa mereka ke dokter gigi, mengajarkan ke anak, oh ini loh caranya ke dokter gigi, nanti tanpa disadari pada saat anak udah besar pun nggak usah disuruh, mereka ingat, oh ini waktunya saya kontrol, oh ini waktunya saya membersihkan karang gigi gitu. Itu sih yang aku paling sering temui. Itu menurutku hal-hal yang terjadi pada generasinya kita sekarang harusnya di generasi berikutnya kita bisa cut hal yang kurang baik. Salah satunya yaitu tadi kayak aku takut ke dokter gigi, aku punya trauma ke dokter gigi. Nah, mari kita coba deh dikorek ada apa dengan itu. Nah, aku selalu ngomong sama orang tua, aku kurang setuju kalau anak ke dokter gigi itu sampai harus di rejeng ya biasanya, dipegangin sampai nangis-nangis. Enggak. Pengalamannya jangan jadikan pengalaman kayak gitu. Tadi balik lagi, kadang-kadang ya memang ada pasien datang anaknya giginya berlubang, mau aja langsung ditambal. Sekarang dok, anak nih nggak kayak kita orang dewasa, mereka belum kenal, mereka belum tahu aku dokter gigi itu sebagai seorang yang asing gitu. Bagaimana anak ini bisa menaruh kepercayaan ke dokter gigi, jadi dia bisa mau buka mulut, mau mempercayakan giginya anak ini ke dokter giginya. Nah, itu yang kayaknya kita mesti belajar bagaimana tadi balik lagi menjaga kesehatan, tidak menakut-nakutin ke anak dan menjadikan ke dokter itu sebagai satu kebiasaan. Sama kalau kayak anak sakit gitu ke dokter belum apa-apa, anaknya udah histeris teriak-teriak padahal belum tentu dia apa-apain, padahal cuma dicek stetoskop gitu. Nah, itu sih Kak yang paling sering aku temuin gitu. Mungkin pada saat ini yang aku percaya ada orang tua yang mendengarkan di sini juga mereka mungkin juga punya pengalaman yang sama gitu. Oh, aku takut ke dokter gigi. Nah, ini yang satu lagi sih Kak yang sering terjadi. Males ke dokter gigi, terus ada giginya sakit, oh didiemin aja. Udah deh daripada aku takut ke dokter gigi, udah diemin aja. Pada saat datang ke aku pada giginya udah dalam keadaan yang parah gitu. Padahal semestinya kalau datang di awal mungkin kita bisa lakukan oh ternyata cuma lubang kecil ditambal udah selesai gitu. Tapi pada saat didiamkan sesuatu didiamkan, pada saat giginya udah parah, oh mungkin mesti perawatan, oh mungkin mesti dicabut gitu, lebih nggak nyaman, butuh waktu lebih lama dan biasanya juga butuh biaya yang lebih tinggi. Ini kan orang-orang sering ngomongnya, aduh ke dokter gigi itu mahal. Padahal nggak sih, kalau cuman 6 bulan sekali, setahun cuman 1 kali, cuman 1-2 kali buat menjaga kesehatan mulut, tentu biayanya akan jauh lebih murah daripada mengobati gigi yang udah berlubang besar. Setuju. Ini curhat sekalian ya ibu-ibu. Curhatnya berguna buat orang tua.
Jadi, saudara, saya ini poin kita yang terakhir, fokus dan tujuan di fase high school adalah melatih dan mempertajam kesadaran akan kesehatan. Itu pas banget tadi jadinya. Tinggal ditutup gitu kan, Ruth. Supaya kebiasaan yang sudah terbangun itu nanti menjadi nilai dan gaya hidup anak, saudara. Bagaimana dia peduli sama kesehatan dia, itu akan datang dengan sendirinya pada saat kita sudah memperlengkapi dia dengan pengetahuan, dengan kebiasaan, dan membangun kesadaran. Jadi perlu banget, saudara, kalau anak saudara yang udah high school, supaya mereka lebih sadar untuk menjaga kesehatannya. Wah, keren banget terus tadi yang terakhir itu. Padahal nggak tahu poin aku kan, Ruth? Iya, udah nyambung ternyata ya Kak. Iya, oke. Demikian pembicaraan saya dengan Dr. Gigi Ruth Amigia seputar kesehatan anak. Terima kasih banyak, Ruth, untuk berbagi dengan kita. Iya Kak, thank you. Aku juga tadi udah dengerin jadi dapat gambaran. Ini aku juga masih punya PR buat Amia elementary, Amia SMP, SMA, high school. Thank you juga buat sharingnya Kak. Iya, saling belajar ya, Ruth. Iya, sama-sama belajar. Saya berharap apa yang kami perbincangkan, saudara, dapat memberikan gambaran dan dapat memberikan ide kepada saudara untuk memperkenalkan, untuk membimbing, kemudian menanamkan, supaya kemudian anak-anak saudara memiliki gaya hidup yang sehat. Demikian, saudara. Sampai jumpa di Wise Parenting berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.